3 sebetulnya tidak terlalu jauh ya dengan Microsoft yang mungkin sudah pernah Bapak Ibu gunakan sebelumnya. Ya mungkin ada beberapa perbedaan ya, tapi kalau saya lihat kalau dari materi sharingnya memang ini materi sharing mendasar sebetulnya untuk istilahnya itu apa ya, daily use Microsoft gitu untuk menunjang keperluan kita mengajar atau melakukan pekerjaan-pekerjaan penunjang pengajar lain gitu ya di Microsoft. Oke, yang pertama itu kita masuk ke installing dulu ya. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Acep Tony. Ya, saya buka dulu tab-nya. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke Microsoft ya. Nah, ini tadi yang dimaksud oleh Pak Acep Tony itu ke Pak Erlan di sini. Jadi kalau install Office-nya udah muncul, nah itu sudah A3 ya begitu. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang belum menginstal, silahkan diinstal dulu dari sini ya. Di sini kebetulan saya sudah menginstal, jadi saya tidak bisa apa istilahnya itu tidak bisa mendemonstrasikan gitu ya. Bagaimana cara menginstalnya karena saya sudah install sebelumnya. Nah, caranya cukup mudah, Bapak Ibu tinggal ini aja. Nah, seperti ini ya. Nanti diklik. Nah, ini nanti muncul downloader ya. Downloadernya itu berupa exe. Nah, setelah muncul downloader exe seperti itu, diinstal seperti biasa saja. Tidak ada yang berbeda dengan cara instalasi pada umumnya. Oke, saya perkecil dulu. Nah, ini kan kalau sudah muncul, oke, nah ini tinggal diklik, di double klik saja, nanti muncul seperti ini. Nanti setelah ini berlanjut, ditunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Nah, mungkin saya ingin tahu juga di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah melakukan installing ya, boleh raise hand mungkin. Ya, nah, sudah ada ya. Nanti proses installnya seperti ini, dipastikan. Pak Roni. Waalaikumsalam. Ini sama dengan yang Office 356 ya? Ya, betul. MSA 3 itu? Ya, betul, Pak. Oh iya, iya. Berarti saya sudah install. Nah, saya install ulang ya, jadi saya diminta close dulu nih dua aplikasi ini. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian dilanjutkan saja proses installnya. Kalau saya akan saya cancel karena saya sudah ada ya Office-nya. Nah, itu proses instalasinya dan kalau kalau saya cek di sini mungkin ada 1/3-nya ya yang sudah install. Untuk yang belum boleh melakukan instalasi sekarang karena proses installnya tidak lama ya, hanya sekitar 10 menit sambil berjalan gitu supaya kita bisa langsung praktik nantinya. Nah, itu dari proses install. Lalu berikutnya adalah proses updating. Karena kan di Office ini banyak fitur baru gitu ya, atau misal ada beberapa fix atau perbaikan ya di setiap aplikasinya. Nah, itu biasanya kita perlu update. Nah, bagaimana cara mengupdate-nya? Kalau saya biasanya cara termudah, saya buka salah satu aplikasi. Misal saya buka Microsoft Word seperti ini, lalu saya masuk ke sini ya, diklik File, lalu klik Account. Nah, di sini ada Office Updates. Nah, ini tuh kalau saya sudah otomatis ya, otomatis. Jadi setiap ada update baru itu langsung terinstall update-nya.
Nah, ini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan yang bisa rekan-rekan pilih. Default-nya settingnya itu auto update, jadi akan terupdate secara otomatis. Jadi kalaupun oleh rekan-rekan itu tidak dirubah settingnya, itu pasti update-nya otomatis gitu. Nah, kalau misalkan ingin update manual ya diklik ini aja gitu ya. Nah ini biasanya kalau kita sudah up to date ya nanti seperti ini output-nya. Jadi kita sudah punya update terbarunya gitu ya. Nah biasanya kalau kita terkoneksi dengan internet, lalu settingnya dari default itu tidak dirubah ya kita itu setiap saat akan mengupdate softwarenya gitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan apapun gitu ya di Office, sekecil apapun kalau memang update-nya sudah ada nanti akan terinstall secara otomatis. Itu cara mengupdate-nya. Nah, ini kalau misalkan memang ingin dimatikan ya, rekan-rekan jadi harus melakukan update secara manual berkala gitu. Jadi saya juga tidak rekomendasikan untuk mematikan update ya, karena nanti biasanya ada perbedaan antara yang belum dan yang sudah diupdate gitu ya. Jadi kayaknya kita ketinggalan gitu. Jadi saran saya sih lebih baik update-nya dinyalakan saja gitu ya, dibiarkan saja secara default setelah proses instalasi itu tidak akan berubah mengenai update-nya ini. Gitu ya. Itu tentang install dan update ya. Dan menurut saya itu penting karena salah satu yang yang biasanya jadi permasalahan adalah aplikasi kita yang out of date gitu. Jadi ada beberapa fitur yang kok beda sama orang gitu ya. Kenapa di saya masih ada permasalahan yang muncul begini gitu ya. Nah, itu biasanya karena kita tidak mengupdate. Lalu informasi untuk update-nya kita bisa klik ini ya, update history. Nah, di sini nanti kita bisa baca sebetulnya Office version-nya ya, yang mana, terus apa yang diupdate di Office version tersebut. Nah, ini seperti itu ya untuk proses update, install, dan update. Berikutnya materinya itu lebih ke sharing ya, kolaborasi, sama mungkin memanage file ya. Kan kita tuh banyak banget pakai istilahnya file yang dikirim ke sana, dikirim ke sini gitu ya, diedit bareng-bareng. Nah, itu kan jadi salah satu keunggulan dari penggunaan Microsoft Environment gitu ya. Jadi kayak misalnya kolaborasi. Nah, saya akan berikan contoh paling sederhana dan sering terjadi kepada kita gitu ya. Misalnya kita ngedit sesuatu yang harusnya itu berkelompok beberapa orang gitu ya. Nah, dulu kan kita sistemnya itu kita edit, kirim dari A kirim ke B, dari B kirim ke C gitu ya. Nah, yang A ada lupa, dari C ke A lagi, sampai akhirnya filenya biasanya jadi numpuk. Itu biasanya namanya edit 1, edit 2 gitu ya. Edit 3, edit 4, edit 5, sampai akhirnya pas waktu mau dikumpulkan itu kita bingung nih, oh ini yang mana yang dipakai gitu ya, karena terlalu banyak filenya. Nah, dengan kolaborasi di Microsoft ini, kita bisa meminimalisir hal itu. Jadi kalau kita memang sedang co-working atau co-authoring gitu ya, atau istilahnya mengerjakan satu file bersama-sama, filenya cuma satu, dan itu bisa real time gitu. Nah, yang pertama itu, kalau kita berbicara kolaborasi, kita berbicara sharing juga, dan kalau kita berbicara sharing ya kita akan berbicara mengenai SharePoint dengan OneDrive. Nah, apa sih bedanya SharePoint sama OneDrive ya? Oke, saya kemarin riset kecil-kecil perbedaan SharePoint dan OneDrive. Saya akan buka SharePoint. Oke, ini SharePoint saya, dan saya akan buka OneDrive. Oke, ini SharePoint, tampilannya seperti ini. Lalu ini OneDrive, tampilannya seperti ini. Oke, apa sih perbedaannya SharePoint sama OneDrive? Kapan saya nyimpan di SharePoint? Kapan saya nyimpan di OneDrive? Nah, itu biasanya jadi pertanyaan. Saya juga awalnya, ini bedanya apa ya? Kalau saya nyimpan di OneDrive, sama saya menyimpan di SharePoint, perbedaannya di mana? Jadi perbedaan utama, sama sebetulnya gini, ketika Bapak Ibu menyimpan data, dokumen, apapun itu di SharePoint atau di OneDrive, ya, itu sebetulnya bisa diakses oleh orang lain.
karena judulnya SharePoint gitu ya. Nah, perbedaannya gini. Kalau di SharePoint, di sini ya, kalau kita mengupload data ke SharePoint, dokumen yang kita upload itu udah pasti bisa diakses orang. Meskipun ketika diakses mungkin tidak bisa diedit, hanya view only gitu ya. Nah, itu kalau terjadi di SharePoint. Jadi kalau saya cek juga di beberapa pengguna SharePoint dengan OneDrive, perbedaan utamanya di situ. Kalau OneDrive itu tuh adalah satu tempat berbagi file yang kita bisa atur aksesnya gitu. Aksesnya itu kita bisa buat private, kita bisa buka ke orang, kita bisa buat editable gitu ya, atau bisa view only. Sementara kalau SharePoint itu datanya atau dokumennya pasti bisa dilihat orang. Sementara kalau di OneDrive bisa kita sembunyikan atau kita private. Nah, itu perbedaannya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu punya file yang kadang filenya ini dibuka untuk bekerja sama dengan orang, misalnya diakses orang, atau filenya kadang buat saya pribadi gitu ya. Nah, itu cocoknya pakai OneDrive. Kenapa? Bisa diatur private atau public-nya atau sharing-nya gitu. Sementara kalau di-upload di SharePoint itu udah pasti diakses orang. Nah, perbedaan yang paling utama yang saya temukan di situ gitu ya. Termasuk beberapa situs yang memang membahas perbedaan SharePoint dengan OneDrive, ya fokus utamanya adalah di situ. Jadi perbedaannya di aksesnya. Kalau di OneDrive itu bisa dibuat private, kalau di SharePoint itu pasti udah bisa dicek orang gitu, bisa diakses orang. Nah, itu perbedaannya. Nanti mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman juga ya, mungkin ada yang sudah lebih sering menggunakan SharePoint dengan OneDrive daripada saya gitu ya. Mungkin nanti kita bisa sharing ya. Nah, jujur untuk selama ini saya lebih banyak menggunakan OneDrive ya ketimbang SharePoint. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau disimpulkan ya, sharing di Microsoft itu ada, kita bisa lewat empat jenis, atau empat metode gitu ya, metode sharing. Yang pertama lewat SharePoint, lewat OneDrive ya, yang kedua lewat OneNote ya. Kita juga bisa sharing di OneNote juga ya, kolaborasi gitu. Dan yang terakhir direct gitu ya, lewat aplikasinya. Nah, perbedaannya di mana? Kalau kita sharing lewat OneDrive dengan SharePoint tadi sudah saya sampaikan. Nah, kapan kita menggunakan OneNote itu lebih cocok ke penggunaan ketika kita brainstorming gitu ya. Kita sedang membicarakan sesuatu gitu ya. Kita mencari ide, itu lebih cocok di situ katanya. Kenapa saya bilang katanya? Ini saya ambil dari testimoni beberapa pengguna Microsoft yang memang sudah lama gitu ya. Saya baca ternyata memang katanya lebih cocok untuk brainstorming itu di OneNote gitu. Tapi di luar dari itu ya kita juga bisa manfaatkan untuk hal-hal yang lain gitu ya. Seperti mengajar juga kan kita bisa menggunakan OneNote. Bahkan kita memang menggunakan OneNote untuk mengajar gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menyimpan file di SharePoint atau di OneDrive ya. Misal kita ingin menyimpan sebuah file ya, entah itu Microsoft Word, Excel ya, atau PowerPoint. Nah, gimana cara save-nya? Itu mudah sekali sebetulnya ya. Jadi kita cukup dari sini aja. Nah, misal saya akan save sebuah file ya. Nah, seperti ini. Lalu saya klik save seperti biasa. Nah, di sini tuh udah langsung muncul pilihan. Kita mau save di OneDrive atau di SharePoint gitu. Jadi kalau kita dari awal buka filenya itu udah muncul pilihan langsung di sini. Kita bisa langsung pilih OneDrive atau pilih SharePoint gitu ya. Nah, bisa saya akan simpan di OneDrive. Saya beri nama contoh file seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa pilih foldernya atau kita bisa buat folder baru gitu ya. Misal namanya pelatihan Jumat gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, saya akan simpan di sini. Nah, itu sudah tersimpan di OneDrive ya. Nah, saya akan buka OneDrive saya akan refresh. Nah, ini udah muncul pelatihan Jumat ya, foldernya tadi yang saya buat. Nah, ini kalau dibuka, nah ini udah ada file yang baru aja saya save gitu. Jadi real time gitu ya, maksudnya
langsung instan seketika itu udah muncul. Nah, sekarang kita buka SharePoint. Ini kalau kita klik My Files di sini ya. Nah, ini ada sebetulnya. Jadi masih berkaitan juga gitu. File yang kita akses dari OneDrive itu recent-nya bisa muncul juga di SharePoint. Nah, itu kalau misal saya buka ya. Nah, kita masuknya ke sini lagi gitu. Jadi istilahnya itu apa ya? Masih berkaitan karena setahu saya baik di OneDrive ataupun di SharePoint itu masih menyimpan di tempat yang sama gitu. Mungkin hanya perbedaan akses saja gitu. Nah, itu cara menyimpannya. Jadi dari aplikasinya langsung bisa gitu ya. Atau dari SharePoint dari OneDrive-nya. Kalau dari OneDrive-nya ya kita klik ini ya, upload files, lalu kita pilih files mana yang mau kita simpan. Misal saya mau simpan ini. Nah, ini masih proses upload. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau dari SharePoint-nya bisa, dari aplikasinya juga bisa. Itu cara nge-save di OneDrive gitu. Lalu bagaimana dengan SharePoint? Di SharePoint juga sama, cuman perbedaan juga nih di SharePoint itu kan ada grup-grupnya ya, grup-grup seperti ini. Jadi kita bisa menentukan file kita itu mau disimpan di grup mana gitu. Jadi kalau misalkan kita, saya mau simpan di grup sini misalnya. Nah, disinilah kita uploadnya. Itu filenya atau foldernya gitu. Jadi kalau di SharePoint itu langsung masuk aksesnya kemana gitu, kelompok mana gitu kan, ada beberapa kelompok ya, ada beberapa grup gitu. Nah itu kalau di SharePoint. Nah misal yang tadi juga saya mau save di SharePoint ya, misal saya akan save copy-nya di SharePoint. Nah nanti kita juga di sini langsung milih mau di save-nya di mana gitu. Apakah mau di SMA Alpha Centauri yang ini, yang guru-guru ya, yang SMA Alpha Centauri saja, atau di Yayasan Takwa Cerdas Kreatif. Yang jelas ini sekali lagi aksesnya umum kan gitu. Jadi kalau misalkan memang datanya personal gitu, bukan untuk diakses rame-rame, ya disimpanlah di OneDrive gitu. Jangan di SharePoint, karena di SharePoint di sini udah kelihatan gitu. Nanti yang bisa akses siapa aja. Orang-orang yang ada di grup ini udah pasti bisa akses file kita gitu, seperti itu. Ya meskipun aksesnya tidak editable ya, hanya read only gitu. Tapi kan kalau memang itu konfidensial gitu ya, atau misal memang istilahnya pribadi gitu ya, tidak, mungkin saya lebih rekomendasikan disimpan aja di OneDrive gitu. Nah, itu untuk menyimpan filenya ya. Jadi untuk saving di OneDrive dengan di SharePoint. Lalu apakah kalau sudah disimpan apa bisa dihapus, dipindahkan dan lain-lain? Bisa ya. Jadi itu udah pasti. Jadi dari sini, nah kita bisa buka, bisa preview, kita bisa share link ya, kita download, bisa disimpan di hard disk gitu ya, di hard drive kita, di delete bisa, dipindahkan, di copy. Jadi actionnya ya kayak biasa aja gitu, jadi sama. Nah, misalnya ini mau saya hapus sekarang. Oh, ini lagi dibuka, saya close dulu. Nah, ini sudah terhapus semua. Lalu saya mau hapus foldernya juga bisa ya. Pelatihan Jumat nih saya hapus foldernya. Nah, jadi itu cara menyimpan ya di SharePoint atau di OneDrive. Terus mungkin perbedaannya kalau di SharePoint seperti apa, di OneDrive seperti apa. Nah, berikutnya adalah soal bagaimana kita berkolaborasi dengan file-file tersebut gitu ya. Nah, misal saya sekarang buka Microsoft Excel ya, saya buat file baru. Oke, nah ini file baru. Saya akan cantumkan nama Bapak Ibu yang kemungkinan besar bergabung hari ini ya. Saya simpan di sini. Nah, misalnya ini mau saya jadikan satu file yang kita edit bersama ya. Oke, nanti saya share. Nah, jadi buat filenya ya seperti biasa aja.
Nah, misal hari lahir ya, mungkin ada yang ingat, ada yang tidak ya. Saya sendiri, saya nggak tahu kalau ditanya harinya ya, saya nggak tahu lahir hari apa. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu ingat ya. Saya jadikan contoh yang ini. Sabtu, Minggu. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa akses file ini, lalu pilih tanggal lahirnya di sini ya. Oke, saya buat dulu ininya. Nah, misal saya mau isi punya saya dulu. Saya urutkan aja biar gampang ya. Nah, ini punya saya. Misal saya kemungkinan saya Sabtu sih. Nah, misal gitu ya. Nanti saya coba share. Oke, yang pertama ini sudah selesai ya. Ini udah selesai filenya. Terus saya mau Bapak Ibu biar edit sendiri gitu. Nah, saya tinggal klik share aja di sini ada nih tombol share-nya ya. Dari sini saya klik share. Nah, kita pilih ya, kita mau disimpan di mana. Saya pilih di OneDrive. Saya beri nama data hari lahir. Seperti ini. Oke. Nah, di sini ada pilihannya. Bapak Ibu mau pilih siapa saja yang bisa akses file ini ya. Ini yang pertama bisa anyone with the link, artinya siapapun yang buka lewat link ini bisa akses gitu ya. Lalu orang yang ada di Alpha Centauri ya, yang tentu saja yang sudah masuk ke environment kita, orang dengan akses yang sudah eksis gitu ya, lalu ada orang tertentu. Dan ini di checklist kalau misalnya kita memperbolehkan edit. Karena saya memperbolehkan, justru saya mengharuskan Bapak Ibu mengedit ya. Jadi saya allow editing. Saya pilih anyone with the link ya. Saya tidak akan masukkan passwordnya, tapi kalau memang perlu silahkan dimasukkan. Saya akan apply. Nah, saya copy linknya ya. Oke. Saya akan paste di chat Zoom. Nah, Bapak Ibu yang bisa edit, boleh langsung diedit ya. Mohon maaf, boleh bertanya nggak Pak? Boleh. Kalau misalkan saya tidak perlu lihat chat Zoom, apakah langsung muncul di SharePoint itu? Di SharePoint-nya? Ya. Apakah langsung muncul gitu? Saya nyimpennya di OneDrive, Pak. Jadi nggak langsung ke SharePoint. Oh, iya. Ya. Oke, mangga Bapak Ibu boleh dicek di chat Zoom ya. Itu sudah kita coba bersama-sama ya gimana rasanya berkolaborasi dengan menggunakan. Nah, ini ya. Ini udah muncul, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini udah ada beberapa yang isi. Dan ini autornya bisa kita lihat ya, ini Pak Acep Tony ya. Nah, ini AT gitu ya, ini AS, Pak Gus Saifullah. Ini guest contributor. Nah, yang guest contributor ini siapa? Itu adalah yang mengisi tanpa login ke Microsoft-nya. Jadi kalau kita akses link-nya, terus kita terkoneksi dengan Microsoft 365, nama kita muncul otomatis. Tapi kalau kita tidak terkoneksi, artinya kita belum masuk ke Microsoft-nya, itu akan jadi guest contributor seperti ini. Oke, ini udah beberapa yang sudah mengisi. Nah, ini yang namanya sesuai ya, itu berarti sudah login ke Microsoft-nya. Oke, sampai saya tunggu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya cara berkolaborasi yang paling mudah ya. Kita buat filenya dulu, setelah itu filenya kita share ya. Lalu kita tentukan aksesnya seperti apa. Nah, sambil nunggu ini jalan ya, saya akan buka OneDrive saya. Nah, ini di OneDrive itu ada statusnya. Bapak Ibu bisa lihat statusnya ini untuk yang data lahir, karena tadi saya share ya, statusnya jadi share.
sedangkan yang lain private. Artinya, nah di sini yang tadi saya sebutkan bahwa ini perbedaan utama dari OneDrive dengan SharePoint ya. Kalau di OneDrive kita bisa atur aksesnya. Nah, misal nih, maaf sekali Bapak Ibu yang masih mengisi, saya akan stop share-nya ya. Artinya tidak akan bisa diakses lagi oleh Bapak Ibu. Saya akan buat ini jadi private ya. Saya akan stop sharing. Nah, ini sudah private sekarang. Artinya ini sudah tidak bisa diakses lagi gitu. Jadi itu keunggulan dari OneDrive ya. Dan mungkin sedikit sharing bagaimana cara melakukan kolaborasi. Apa aja yang bisa dilakukan di kolaborasi ya? Ya di Microsoft Word bisa, di Excel bisa, di PowerPoint juga bisa ya. Jadi semuanya pasti muncul tombol share ya. Nah, bisa saya buka ini. Nah, ini selalu ada tombol share-nya. Jadi ketika di-share ya sama langkahnya gitu ya. Mau Excel, mau PowerPoint, mau Word gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu juga buka aplikasi lain ya selain Excel, Word atau PowerPoint, selama ada tombol share-nya di sini itu ya pasti bisa dilakukan kolaborasi dengan yang lain seperti itu. Dan real time ya, real time itu artinya ketika yang lain mengedit saat itu juga langsung teredit gitu. Jadi cocok sekali kalau kita lagi teleconference membahas sesuatu, filenya itu kayak edit sama-sama gitu ya. Oke, itu untuk saving ke SharePoint, OneDrive ya. Sharingnya seperti apa, perbedaannya, lalu cara kolaborasinya ya tadi. Cara kolaborasi dan membuka menutup akses ya, seperti itu. Pak Roni izin bertanya. Mangga, silakan. Tadi kalau di keterangannya GC itu kan berarti kita belum login ya katanya ya. Betul. Barusan saya coba isi, terus tulisannya itu tadi lihat di Zoom GC. Hanya sebenarnya udah login, kenapa ya Pak? Bisa ketahuan login enggaknya itu dari mana? Kalau di komputernya sih udah lagi dibuka. Oke. Jadi gini, yang GC itu biasanya pertama yang dia itu sudah login tapi belum masuk ke komunitasnya gitu. Atau misalkan di kontak saya belum ada. Itu yang pertama. Oh, iya. Yang kedua, ada juga saya pernah baca jadi masih istilahnya itu proses bukan delay ya. Masih processing gitu. Jadi misalkan sudah login, sudah ada di kontak tapi kenapa masih GC? Biasanya masih processing gitu. Jadi mungkin seperti itu Bu jawabannya. Kasih Pak Roni. Pak Roni, punten. Mangga. Sekalian punya saya dicek statusnya GC atau bukan. Oh, punya Pak Rahmat ya? Oke, sebentar. Saya buka ya. Bentar. Pak Rahmat Effendi. Kayaknya masih GC, Pak. Oh gitu Karena ya? di sini nggak ada autornya. Gitu. Ya. Nanti mungkin dicoba lagi. Nanti saya buka lagi aksesnya, dicoba lagi aja. Nanti sekalian saya cek yang mungkin masih GC ini siapa gitu. Pak Roni, ya. Boleh bertanya Pak Roni? Mangga Pak Cep. Gini, kalau kita misalnya ngedit dokumen, Ya. apapun itu ya di Word, Excel atau PowerPoint, di sebelah pojok kiri atas itu ada auto save ya. Ya. Nah itu kalau kita klik itu kan langsung masuk ke OneDrive ya. Betul. Nah, ketika itu kita klik itu tercopy di komputer kita juga nggak atau hanya di OneDrive saja? Oh ya, terima kasih pertanyaannya Pak Cep. Boleh satu lagi Pak Roni sekalian? Oh iya silakan boleh Pak Cep. Ketika saya melakukan Zoom meeting, biasanya kan saya suka record tapi di komputer ya, karena kalau ke cloud itu agak, maksudnya prosesnya kan harus ke tiket dulu, minta link dan sebagainya agak lama dan harus di-download dulu. Nah, kalau ke komputer bisa saya langsung edit dan langsung saya upload. Nah, ketika di save to komputer itu, dia masuknya itu ke OneDrive gitu. Cuma itu dia kan ada di komputer saya juga gitu. Itu menuhin komputer saya nggak atau hanya di OneDrive saja? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Ya, Cep. dua itu aja Pak Roni. Oke. Ya, jadi pertanyaan Pak Cep itu soal tersimpan atau enggaknya kalau misalkan kita kan kita kerjain sesuatu kita update itu ya.
tersimpan atau enggaknya di hard disk kita gitu ya, di hard Iya. drive kita. Nah, yang pertama soal autosave ya. Autosave ini tidak perlu diklik. Jadi ya namanya auto ya. Ya, jadi nanti nge-save sendiri, tapi kita bisa matikan. Nah, kita bisa on off di sini ya. Nah, ini ada on off-nya. Jadi kita bisa matikan autosave-nya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya file ya. Filenya itu kita edit di di OneDrive gitu ya. Apakah file yang kita simpan di hard disk itu berubah atau tidak gitu ya. Nah, itu saya pernah coba yang Microsoft Word ya. Jadi saya buat file yang Microsoft Word-nya itu selama kita save dengan nama yang sama ya, dengan nama yang sama, terus kita terkoneksi internet, itu berubah. Jadi dia ikut berubah datanya gitu. Jadi kalau kita edit. Nah, itu jawabannya. Lalu yang kedua soal kita menyimpan record KBM ya. Misalnya kita nyimpan record KBM di OneDrive gitu ya. Apakah yang kita simpan di OneDrive itu ada juga di hard disk atau tidak gitu ya. Nah, itu Pak Acep bisa cek aja di capacity hard disk-nya ya sebetulnya. Tapi kalau misalkan Pak Acep maksud di sini, sebentar ya, saya buka. Nah, kalau misalkan tersimpannya di OneDrive ini ya ini di cloud, tidak di hard disk Pak Acep gitu. Kecuali kalau misalkan nanti munculnya di video gitu ya atau di download, itu berarti ada di hard disk. Tapi kalau lokasinya ada di sini di OneDrive ini, itu adanya di cloud gitu. Makanya dia gambarnya gambar awan gitu. Seperti itu Pak Acep. Oh, jadi nggak akan menuhin komputer kita gitu, Pak Roni? Menuhin hard disk maksudnya? Iya, Oh. hard disk kita. Selama di OneDrive enggak Pak Acep gitu. Selama di OneDrive. Tapi kecuali kalau Pak Acep pindahkan gitu zoom-nya. Misalnya di copy ke D atau ke C ke dokumen ya Iya. jadi penuh hard disk nanti. Ya, soalnya lumayan banyak gitu kalau saya ngedit atau misalnya bikin video pakai Camtasia juga simpen ke OneDrive gitu si recordingnya itu, kemudian itu juga sama, dan lumayan gede pas dicek si foldernya itu. Cuman nah itu dia perlu saya hapus atau enggak gitu, kadang saya suka bingung di situ gitu. Berarti nggak usah ya, udah tersimpan di cloud gitu. Ya, tapi persoalan hapus enggaknya ya, kalau saya sih sarankan meskipun disimpan di OneDrive juga kan ada kapasitasnya ya. Ya kita juga harus melakukan organizer gitu, maksudnya organizing kalau misalkan memang udah nggak perlu ya dihapus aja gitu. Kayak misalkan udah lama nggak dipakai, tapi kalau memang masih perlu disimpan aja di situ. Terus Pak Acep. Ya, terima kasih, Bang Oni. Sami-sami Pak Acep. Assalamualaikum, Pak Roni. Pak Roni, punten menyambung Pak Roni. Iya, mangga. Barusan saya tuh ngecek OneDrive di komputer saya. Ya. Itu sorry katanya. Drive ini tidak bisa diakses oleh guest itu account katanya. Oh. Itu bagaimana ya solusinya? Jadi Pak Ustadz ngecek OneDrive-nya, terus keluar tulisan tidak bisa diakses oleh akun guest account. Oke, tidak bisa diakses oleh guest account. Ya. Iya. Oke. Bisa share screen nggak Pak Ustadz ya? Iya, siap. Oke, Bapak Ibu yang mau tanya juga boleh di chat aja sambil nunggu. Ya, sambil nunggu boleh nanya ya, Pak Roni ya. Boleh, Kalau ngechat Pak, agak lama nih. Mangga. Tadi yang di Excel ya, Pak Roni Ya. itu tiba-tiba bikin drop down. Nah, itu bikin drop down menu di Excel gimana? Oh, ini drop down menunya ya? Iya, Oke. penasaran Siap. di sana, nggak apa-apa ya? Oke, boleh Pak. Ya. Oke, sambil nunggu screen share-nya Pak Ustadz, saya coba jawab Pak Aang ya. Nah, saya jawabnya buka ini aja. Sudah muncul Pak Roni? Sudah Pak Ustadz. Nah, coba diklik Pak Ustadz. Kalau tadi ada tulisan muncul di sini tuh, sorry, this drive kan. Nggak bisa sekarang diakses nggak gitu ada. ya? Mungkin masih Iya. loading Pak Ustadz. Hmm, Coba Pak Ustadz buka OneDrive lewat ininya, lewat Google Chrome gitu.
Baru Di nih. sini. Buka aja Google Chrome-nya, masuk ke OneDrive lewat Google Chrome. Ini ya. Di saya screen share-nya diem, Pak Ustadz. Oh gitu. Mungkin Iya. OTW ya. Ya, mungkin OTW. Ya, mungkin Jauh boleh. dari Tasik soalnya ini. Oh iya, perjalanan masih di Jalan Cagak mungkin ya. Ya diminta masuk ke ini, ke Microsoft. Nah, itu Pak Ustadz harus login dulu Microsoft-nya. Oh iya. Gitu, ya. Iya. Ya, Siap, mangga siap. Pak Ustadz boleh dicoba ya Baik. nanti login dulu, baru diakses Iya. OneDrive-nya. Gitu. Hatur nuhun Pak Hatur Ustadz. nuhun. Ya, sami-sami. Oke, berikutnya tadi Pak Ang ya, sebentar. Kalau Pak Ang sih ini ada di sini Pak Ang ya. Saya tunjukin aja mungkin biar teman-teman juga bisa akses rame-rame. Itu ada di sharing center. Teman-teman buka Microsoft-nya ya. Nah, ini ada Microsoft. Ini dibuka. Kalau untuk yang drop down tadi drop down. Nah, ini nomor 3 Pak Ang ya. Kalau mau buat drop down list, ini di video nomor 3. Mungkin sekalian boleh dicek video nomor 3 sampai 15 ya, yang Microsoft Excel itu mungkin sering kita gunakan sebetulnya sehari-hari, tapi kita nggak jarang pakai gitu. Tapi menurut saya bisa membantu pekerjaan gitu ya. Jadi untuk Pak Ang, mangga dicek nomor 3, judulnya drop down list. Gitu Pak Ang. Ya, terima kasih Pak Roni. Sami-sami. Oke, Bapak Ibu saya teruskan. Kita masih ada 2 agenda ya. Agenda yang berikutnya adalah menambahkan tab di Teams ya. Menambahkan tab di Teams. Saya akan buka Teams-nya. Teams punya saya. Sebentar. Nah, maaf ya, tapi ini chatnya chat pekerjaan juga ya, bukan chat pribadi. Jadi nggak apa-apa saya buka. Nah, ini ada apa sih keunggulan menambahkan tab di Teams gitu ya? Itu pertama lebih ke praktis. Kedua, kita tidak perlu meninggalkan Teams ya. Kalau misalkan memang kita sedang membahas sesuatu dengan tim gitu ya. Jadi misal mungkin ini saya buka ini ya. Nah, tim Nearport. Di sini ada tanda plus ya. Nah, disinilah rekan-rekan menambahkan tab di Teams dengan mengklik tombol plus ini ya. Nah, misal saya buka tapi sebelumnya teman-teman juga harus paham ya policy-nya atau pengaturannya dari user ya. Kita tidak bisa sembarangan menambahkan tabs di Teams gitu. Tergantung apakah dari user Teams-nya ini, atau disebutnya kalau WhatsApp itu admin lah ya, mungkin dari adminnya itu apakah kita diperbolehkan atau tidak untuk menambahkan tab baru gitu. Nah, itu harus kita pahami. Jadi kalau misalkan diklik tidak ada tombol plusnya, berarti kita memang tidak diizinkan untuk menambahkan tab baru gitu ya. Tapi kalau misalkan ada, berarti boleh. Nah, saya akan gunakan Teams di Alsen New Learner mungkin ya. Nah, ini kalau misalkan kita klik Add Tab, apa saja yang bisa kita tambahkan ya? Yang bisa kita tambahkan adalah pertama aplikasi-aplikasi yang memang sudah lumrah gitu ya, umum kita gunakan kayak Excel, Word, gitu ya, PowerPoint, PDF, kita bisa tambahkan di sini. Lalu ada aplikasi-aplikasi lain penunjang selain dari aplikasi utama. Warnanya hilang ya Pak? Oh, ini nge-freeze kayaknya. Oh, ini. Halo. Iya, seperti nge-freeze itunya. Internetnya kayaknya kelempang. Tapi internetnya masih putih, nggak tahu. Indikatornya putih. Indikatornya ikut nge-freeze. Oh, Iya, indikatornya sepertinya ada gangguan ya di daerah kami. Sejak pagi agak turun naik sinyalnya. di saya malah mati tadi pagi. Baru Iya, saya jam betul. 12. Satu kawan aja. Sama Pak Acep. Iya. Apalagi saya ketika sambil mengajar tadi sinkronus. Terus anak-anak juga pada ini nge-WhatsApp Pak, nggak bisa ikut. Ya. Hari ini IndiHome di Bandung Raya ada gangguan.
Di Indramayu juga ada siswa saya Oh iya, iya. yang orang Indramayu tadi yang Oke. ngechat. Sambil menunggu Pak Roni, saya akan share ini ya Bapak Ibu, link untuk daftar hadir ya. Siap, Bu Nina. Ya, Bu Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Moni. Punten ya, IndiHome dari pagi. Aduh ya Allah. Ini Iya saya- betul Moni. Pika rusukan berat ya Pak ya. Ya, mungkin Kayaknya lagi penambahan apa mungkin lagi. ya sedang main tenis mungkin ya, maintenance. Iya maintenance Sama biasa. keluarga. Main tenis. Bu Nina mau share dulu absen boleh Mangga? Oh iya, oke. Tadi saya kirim ke Pak Tata ya. Ada nggak Pak Tata? Belum. Di kolom chat ya. Oke, sebentar. Tidak ada, Bu Nina? Belum? Belum ada? Oke. Saya cari. Ada. Ya, Oh iya, ada. apa saya. Oke. Ya, mangga Pak Roni dilanjut. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, internetnya sempat putus dulu sebentar, lalu tersambung langsung. Ya, jadi ini ya, di sini pokoknya kalau Bapak Ibu mau menambahkan tab ya, kalau saya sih yakin Bapak Ibu sudah paham ya, kalau kita nyimpen Excel, Word gitu ya, PowerPoint di tabnya gitu ya, berarti kita nyimpen file di situ. Cuma mungkin buat apa nambahin tab di Teams? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Enaknya adalah gitu, kalau kita di Teams kan ada chat ya, terus kita bisa langsung bahas filenya itu di sini, di chatnya gitu. Jadi kita nggak perlu keluar dari Teams buka Microsoft Word, keluar dari Teams buka Excel, nggak perlu gitu ya. Kita bisa langsung bahas di situ. Itu keunggulannya menambahkan tab di Teams. Tapi sekali lagi tidak semua akun bisa menambahkan tab di Teams-nya ya. Kembali lagi itu kembali ke soal policy dari user Teams-nya gitu. Nah, user Teams-nya siapa? Nah, kita bisa cek di sini kan sebenarnya ada usernya ya, admin lah ya, seperti itu kalau kita bilang ya admin, karena yang bertanggung jawab untuk usernya gitu. Nah, itu untuk menambahkan tab. Nah, pembahasan terakhir ini sebetulnya yang paling bukan berat ya, bukan banyak juga, tapi menurut saya penting juga itu ya, mengenai Microsoft Outlook ya. Kita berbicara soal emailing. Nah, sekarang saya buka Microsoft Outlook-nya. Saya pakai versi yang terinstall ya, yang dari desktop. Kita mulai sering pakai Microsoft Outlook karena sekolah juga kan sudah menggunakan SSO untuk Canvas ya. Jadi ya kita akan sering berhubungan dengan ini. Bahkan email-email dari yayasan sekarang saya terimanya lewat Outlook ini. Ya oke, yang pertama di Microsoft Outlook ya. Soal tampilan. Nah, soal tampilan, saya sebetulnya lebih prefer tampilan yang gelap, di mana merubahnya di file, lalu kita masuk Office account ya. Nah, di sini ada Office background ya. Nah, ini banyak teman-teman bisa pilih juga ya. Terus Office theme-nya. Nah, ini theme-nya itu kita bisa pilih yang mana itu. Kalau saya prefer yang gelap sebetulnya ya. Nah, seperti ini, tapi kadang pusing gitu kalau misalkan nggak biasa itu, karena ini kita gunakan yang colorful, yang standar ya. Di situ rubah settingnya ya, Bapak Ibu mungkin yang prefer gelap, nggak suka terlalu terang monitornya karena banyak warna yang terang, itu bisa gunakan yang dark ya. Dipastikan juga di sini service yang connect-nya ya, ada OneDrive dengan SharePoint juga. Nah, yang pertama adalah di Teams, ya namanya kalau email ya, nggak jauh-jauh gimana cara buka email, gimana cara baca email gitu kan ya, ngirim sama terima kan itu ya yang utama. Nah sekarang saya perkenalkan dulu, di sini ada tabs ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Microsoft, dengan tabs-nya juga ini pasti udah familiar ya. Ini tabs, lalu ini ribbon ya. Ribbon gitu kita ya, di sini ribbon, dan di sini navigation. Navigationnya itu ada mail, ada kalender, ada kontak dengan to-do list. To-do list-nya ini bisa tersambung, terkonek otomatis kalau kita punya to-do list ya dari Microsoft, kita pakai juga gitu ya. Nah itu dari menunya ya. Jadi kalau Bapak Ibu cari menu di mana files, di mana tab-tabnya di sini ya. Ini paling atas tab, ribbon di sini, ini ribbon. Di sini navigation.
Hanya 3 itu saja. Nah, berikutnya, apa yang kita bisa kelola ya? Yang pertama terbesit di kepala saya adalah pasti Bapak Ibu di inbox-nya itu udah ratusan, dan Bapak Ibu kadang udah bingung ya, itu email dari siapa saja, dibuka satu-satu ya. Ada email yang memang harus direspon, ada email yang tidak harus direspon ya. Jadi banyak banget pasti emailnya di situ ya. Nah, jadi tugas bukan tugas ya. Mungkin PR kita yang pertama adalah bagaimana kita mengorganisir email yang masuk gitu ya. Itu yang pertama akan kita lakukan gitu ya. Jadi yang pertama kita buka dulu ya inbox-nya. Bapak Ibu ada yang mau bukan share ya, apa ya, ngasih tahu saya nggak inbox-nya di sini ada berapa ratus? Coba dicek. Saya 193 mau nih. Oke, 193. Saya udah 600. Tapi kok tampilannya beda? Saya jadi bingung. Masih berbeda ya. 1.300. Ada yang lebih banyak dari saya. Saya 600. 1.300. 300, oke. Ada lagi. 1.300. 1.300. 1.517. Allah, Belum dipindah-pindahin. Oke. 1.200. Saya pikir saya 600 sudah paling banyak ya, ternyata ada yang 1.000 lebih. Nah, oke. Banyak notif. Banyak notif, betul sekali. Kadang ada email yang kita tuh nggak masuk to-nya ya, bukan kita subjek utamanya. Kadang kita hanya sisi di situ copy karbon gitu ya, kita hanya dikasih tahu ya kita tembusan lah istilahnya, atau bahkan BCC ya, blind copy carbon gitu. Jadi, nah kita organisir yang pertama adalah kita bisa menambahkan folder ya. Kalau saya langsung buat folder-folder nih, kayak misalnya ini Alpha Centauri LMS ya, nama foldernya ini awalnya nggak ada gitu. Tapi akhirnya saya buat foldernya karena ternyata banyak dari LMS yang masuk ke email saya gitu ya. Dan itu nggak usah direspon di sini karena saya responnya di Canvas gitu. Tapi karena basic komunikasinya email, jadi ke email juga notifnya masuk gitu ya. Nah itu soal foldernya gitu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bikin folder, misal di sini ya. Nah di sini sebentar, saya pindahkan dulu. Nah, oke. Di sini Bapak Ibu bisa buat folder. Ada folder di sini. Nah, bisa di inbox-nya, bisa folder di dalam folder ya. Misal saya di inbox ini saya mau bikin folder baru, new folder. Nah, misal saya mau tulis lain-lain gitu ya. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu bisa coba buat folder juga. Nah, ini udah ada nih foldernya lain-lain gitu ya. Nah, ini bisa diatur posisinya, saya pindahkan ke paling bawah. Nah, jadi di bawah meeting gitu ya. Nah, itu folder, pembuatan folder ya. Terus di lain-lain juga kita bisa buat folder di dalamnya. Jadi kita klik kanannya dari folder lain-lain ini, new folder. Nanti foldernya ada di dalam folder lain-lain gitu. Oke, itu yang pertama ya, soal membuat folder. Terus yang kedua ya, memberikan perbedaan, gitu ya, memberikan perbedaan untuk setiap email. Misal saya klik inbox ya, ini, nah ada 351. Nah, misal seperti ini ya, ini sudah saya pindahkan beberapa. Nah, untuk yang misal dari Mr. Ihsan ya, karena ini biasanya penting soal announcement gitu ya. Saya mau berikan perbedaan gitu ya, kalau misalkan email yang masuk dari Mr. Ihsan gitu ya. Jadi saya klik emailnya seperti ini. Nah, ini pemberitahuan di Yammer ya. Nah, saya klik Mr. Ihsan. Lalu di sini kita bisa berikan perbedaan ya, perbedaan dari segi tampilannya gitu ya. Nah, sebentar saya cari dulu, loh kok hilangnya sebentar. Ininya tabnya berubah kemarin. Nah, ini ya. Kita juga bisa klik show as conversation. Nah, jadi
apa bedanya kalau misalnya kita klik show as conversation? Jadi kalau saya dapat chat dapat email banyak dari Mr. Ihsan, emailnya itu akan jadi satu tempat gitu, tapi tanggalnya beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kita checklist show as conversation, saya sarankan sih di checklist ya. Kenapa? Ya supaya kalau kita chat sama beberapa orang, ya kita tahu gitu, maksudnya chat sama yang A, yang B gitu ya, itu nanti bersatu semuanya. Jadi saya tahu misalkan chat dari Mr. Ihsan siapa saja, apa saja isinya gitu ya, chat sama saya berapa kali di emailnya gitu. Itu di checklist conversation ininya ya, show as conversation-nya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah soal tampilan ya. Nah, soal tampilan saya buka dulu sebentar. Oke. Nah, di sini ada rules ya. Rules ini fungsinya untuk apa ya? Nah, rules itu adalah aturan yang kita bisa buat sedemikian rupa ya, yang memudahkan kita seperti punya asisten untuk mengelola email gitu ya. Nah, itu fungsi dari new rules. Misal yang ini ya, Alpha Centauri ini nih. Nah, ini LMS Daily Report. Ini setiap hari saya dapatkan dari Canvas ya. Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu dapat email ini setiap hari dari Canvas gitu ya, dan ini tidak perlu direspon emailnya ya. Nah, apa yang harus saya lakukan supaya saya itu nggak keganggu gitu, nggak nyampur. Nah, kita pindahkan ke folder lain gitu ya. Cara pindahin ke foldernya gampang sebetulnya, klik kanan, lalu move, ya kan? Lalu ya udah kita masukkan ke folder mana, ya. Kalau misalkan chatnya banyak, ya udah tinggal di gini aja, klik atas, tekan shift, klik bawah, klik kanan, gitu ya. Move, pilih folder, itu nanti otomatis dia pindah gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak, misal gitu ya, aduh ini terlalu banyak gitu ya. Jadi nggak mungkin juga saya klik satu-satu, klik kanan, pindah-pindahin. Gimana biar gampang? Nah, biar gampang kita bisa pakai rules. Jadi misal yang Alpha Centauri LMS ini ya, nah ini mau saya pindahkan ke folder nggak ada, bener. lain-lain. Gitu ya. Oke, saya pindahkan ke folder lain-lain. Misal gini, saya klik dulu ya satu emailnya, saya klik ini. Bapak Ibu perhatikan folder lain-lain saya masih kosong ya. Ntar LMS Daily Report 35. Ini mau saya pindahkan ke folder sini. Klik kanan, rules ya. Nah, kita create rules. Ya. Tapi saya harus hapus dulu rules sebelumnya ya. Ini karena saya udah pakai rules, jadi mau saya hapus dulu. Nah, ini saya delete aja. Oke. Nah, sekarang saya buat rule baru. Klik kanan, rules, create rules ya. Oke. Di sini kita ditanya, rule-nya itu buat siapa? Dari Alpha Centauri LMS. Ya, saya klik itu. Subjeknya apa? Jadi meskipun dari Alpha Centauri LMS, tapi kalau subjeknya beda-beda, kita bisa pisahkan juga gitu. Saya pilih yang subjeknya recent Canvas notification karena ini hanya report harian Canvas, gitu ya. Saya klik, oke. Lalu saya klik ini move item to the folder. Foldernya saya pilih, saya pindahkan ke folder lain-lain. Oke. Di sini lihat folder lain-lain saya masih kosong. Lalu saya klik OK. Nah, kalau muncul seperti ini checklist, saya klik OK lagi. Nah, sekarang pindah semuanya ke folder lain-lain tanpa saya harus memindahkan satu persatu. Gitu. Itu fungsinya dari rules. Dan rules ini bisa banyak banget penerapannya, bukan cuma mindah-mindah aja gitu ya, tapi dia bisa juga untuk bisa kita flagging ya, merespon dan lain-lain gitu ya. Nah, itu untuk organizing email ya. Makanya di sini saya ada folder meeting. Jadi email-email yang ada meeting-meetingnya saya pindahin ke folder ini gitu ya. Terus diskusi ekonomi ini juga banyak nih. Anak-anak itu kan diskusi di Canvas. Nah, diskusinya itu bakal masuk ke kita lewat email. Jadi akhirnya email kita penuh sama diskusi-diskusi kayak gini. Dan kita kan tidak bisa respon di sini, ya. Bahkan kita harus respon di LMS Canvas-nya. Berarti kan di sini tuh sebenarnya bukan nggak penting, tapi nggak alert lah buat kita tuh dibaca gitu ya. Karena kita udah baca juga di Canvas. Makanya saya pindahkan langsung ke folder namanya Discussion Ekonomi 12 gitu. Jadi saya tahu yang penting yang mana gitu, yang masuk ke Canvas gitu. Nah, itu untuk
organizing dari email yang masuk. Jadi kita pakai new role untuk memindahkan dan lain-lain. Berikutnya adalah soal reply ya. Kita membalas email dengan meeting. Misal saya dapat email dari, nah ini dari Bu Dewi misalnya. Kalau misalkan di emailnya ini mau membahas sesuatu, terus saya mau bahas pakai meeting, saya drag aja ke sini, ke kalender ya, ke bawah. Oh, udah di meeting, bentar ya, saya cari yang lain. Nah, ini mungkin ya, saya coba. Harus email baru ya, bentar. Ini bisa nggak? Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi kita langsung buat appointment meeting gitu ya, untuk membalas email yang masuk tadi. Saya pernah coba sama siswa gitu ya, jadi pakai meeting gitu ya. Cuman waktu itu saya nggak sempat buka meetingnya karena siswanya juga udah merasa cukup dibalas di diskusi Canvas gitu ya. Itu drag and drop meeting reply ya disebutnya. Nah, berikutnya compose ya. Kita menemukan kendala kadangnya ketika menulis email. Kalau dari yang inbox masuk, biasanya ada yang seperti ini. Jadi memang kalau Outlook itu defaultnya dia tidak menampilkan langsung gambar, gambarnya harus kita download. Jadi kalau misalkan ini apa ya fotonya, ada gambar tapi nggak keluar, itu klik kanan aja, download pictures. Nah gitu, baru oh ini foto gitu. Jadi mungkin itu salah satu apa ya, bukan kekurangan ya, salah satu hal yang harus kita tahu dari Outlook gitu. Jadi kalau misalkan fotonya keluar, ya kita download aja. Kenapa nggak keluar semua? Justru lebih bagus, jadi lebih irit data gitu ya, lebih ringan juga. Karena fotonya yang mungkin kalau perlu aja kita tampilkan gitu. Sekarang kita ke menulis email ya. Dari sini aja kalau nulis email, new email. Nge-freeze. Gitu ya. Mau nge-freeze? Nge-freeze? Sebentar. Masih nge-freeze nggak? Kalau di saya masih nggak tahu internet saya. Enggak nge-freeze, Pak. Tidak, di saya Pak masih Acep Berarti kayaknya internet tuh. saya. Lancar, Bang Lee lancar. Ya. Oke, terima kasih Pak Acep ya. Nah, kita mau nulis email ya. Padahal saya baru-baru mau nulis, tapi udah muncul foto sama tanda tangan. Meskipun ini kegedean ya, harus diatur-atur lagi. Nah, biasa kan ya kalau nulis email tuh ada misalnya mau pakai foto dan tanda tangan. Nah, gimana caranya muncul otomatis kayak gini? Nah, ini tips pertama, kita pakai signature. Ini ya. Nah, kita buat signatures baru. Nah, jadi di sini kita buat signatures-nya, kita tambahkan foto, misal gambar, misalkan mau logo yayasan, mau tanda tangan, mau nama, kita tambahkan di sini pokoknya. Setelah itu kita oke. Nah, setelah kalau di oke nanti muncul di sini. Kita tinggal pilih. Oh, ini ada signature-nya namanya foto dan tanda tangan. Jadi kalau Bapak Ibu buat satu signature lebih, nanti di sini muncul pilihannya. Signature 1, 2 dan 3. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan gitu. Jadi Bapak Ibu punya kekhasan ketika mengirim email gitu. Atau misal mau menyertakan identitas lembaga, identitas kelompok gitu ya. Nah, bisa di signature ini gitu ya. Jadi kita tidak perlu setiap email yang kita buat masukin foto manual di sini, masukin tanda tangan gitu ya, nggak usah. Jadi kita bisa pakai signature yang ini. Lalu berikutnya di penulisan email ini sekarang Outlook sudah bisa pakai mention ya. Jadi kalau kita mention seseorang, orang yang kita mention otomatis muncul di line to-nya atau orang yang nanti jadi target kirim email. Misal saya mau nulis email ke Bu Nina, saya akan tulis @Nina seperti ini ya. Saya klik nama Bu Nina, nanti di to-nya langsung muncul nama Bu Nina. Gitu. Ya. Nah, saya akan coba tambahkan Pak Acep ada nggak? Nah, Pak Acep. Nah, Pak Acep langsung muncul di sini. Gitu. Jadi jadi kayak kita cerita aja di sini. Misal kepada yang terhormat, ini di mention gitu ya, nanti di to-nya keluar otomatis. Lalu ini CC ya, kopi karbon. Terus biasanya muncul juga ada yang BCC, tapi saya nggak pernah keluar ya BCC. BCC itu blind copy carbon. Jadi kita mengirim tembusan tanpa orang lain yang ada di tembusan itu tahu gitu. Gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Kita ngirim email tembusan ke ke seseorang yang tidak diketahui bahwa kita kirim email tembusan ke orang itu gitu ya. Itu blind copy carbon biasanya. Nah,
Itu mention, terus signature. Berikutnya ada lagi yang namanya, coba saya insert dulu ya. Nah, quick parts. Quick parts itu apa? Ini kayak template. Template-nya itu, misal kita rutin menulis sesuatu di email, dikirimkan pengumuman ke orang-orang gitu ya. Nah, biar kita nggak nulis ulang-ulang, kita pakai quick parts. Nah, ini ada quick parts yang saya ambil dari Yammer-nya Mr. Isan. Nah, Mr. Isan setiap Kamis ngirim email ini, tapi dikirimnya ya lewat Yammer gitu. Tapi saya coba copy. Nah, itu. Atau misalnya Bapak Ibu sering menulis Assalamualaikum ya. Nah, misal seperti ini, Assalamualaikumnya bisa kita blok ya. Lalu klik Quick Parts, Save Selection to Quick Part Gallery. Oke. Sip. Jadi nanti kalau kita mau nulis Assalamualaikum, ya klik aja Quick Parts-nya. Masa cuma Assalamualaikum aja pakai Quick Parts ya, tapi kalau misalkan yang panjang boleh gitu ya. Kan lumayan ya, kita ngirit typing gitu. Itu quick parts ya, quick parts, signature, mention, CC, BCC itu ya, itu untuk menulis email. Kalau emailnya udah selesai ya tinggal diklik send aja gitu. Kalau mau nambah attach file di sini, attachment. Kita bisa tambah attachment-nya di sini. Terus kita bisa juga buat polling ya. Jadi kita bisa buat polling. Nah, di sini kita masukkan pertanyaannya, opsinya apa? Bisa multiple answer. Next, nanti pollingnya ada di email kita. Mungkin kita pengen buat ya semacam survei dan lain-lain, kita juga bisa langsung buat pollingnya di dalam Microsoft Outlook. Seperti itu. Ini untuk kompos email ya. Jadi sebetulnya ada beberapa lah yang bisa kita manfaatkan gitu fasilitasnya. Ini nggak saya save. Oke. Nah, itu untuk kompos email dan juga organizing inbox ya. Nah, berikutnya ada juga yang disebut dengan, nah misalnya saya ada meeting nih. Meeting ya. Nah, bisa seperti ini ya. Kita bisa klik ini, find time ya. Nah, untuk yang belum ada find time-nya itu Bapak Ibu bisa download ya. Find time ini memudahkan kita merespon meeting ya. Kita bisa lihat siapa aja yang diundang gitu ya. Kan biasanya kalau ada undangan meeting kita mesti klik satu-satu. Nah, kalau ini enak banget, kita bisa dibantu pakai ini, pakai find time ya. Nah, ini ada orang-orang yang diundangnya siapa aja, terus kita bisa lakukan respon juga itu ya. Mau ikut meetingnya apa enggak. Nah, kalau belum ada real find time-nya itu bisa klik ini get add-ins. Dicari aja di sini namanya find time. Nah, ini udah paling cocok lah ya. Nanti diklik lalu diinstal seperti biasa di add lah ya. Ini paling cocok buat yang rapatnya banyak. Seperti itu. Lalu berikutnya respon ya. Bagaimana cara kita merespon sebuah email ya. Nah, misal ada meeting seperti ini. Nah, ini udah ada tandanya ya. Tanda apa? Tanda action. Jadi kalau misalkan ada, nah di sini ada ya namanya quick step. Quick step itu adalah langkah yang kita lakukan kayak robot gitu ya, ngebales email. Nah, jadi kita bisa set dulu. Misal kalau ada email kayak gini, saya buat create new ya. Saya kasih nama misal respon rapat misal ya. Respon undangan rapat. Nah, seperti ini. Action-nya bisa banyak ya. Misal saya tambah, action yang pertama adalah saya pindahkan undangan rapat yang muncul ke sebuah folder. Foldernya saya pilih folder meeting. Add action lagi. Kalau misalkan muncul lagi, saya mau kasih ini sebagai tanda importance atau penting. Ya. Setelah itu, saya mau menambahkan balasan. Nah, balasannya kita bisa buat juga dari sini. Misal balasannya, terima kasih undangan rapatnya. Insya Allah hadir, misalnya. Nah, seperti itu. Ininya diklik, saya klik finish. Nah, ini jadi ada nih respon undangan rapat. Jadi begitu misal dari Bu Nina ada undangan seperti ini, saya langsung aja klik ini. Nah, itu nanti ke Bu Nina responnya langsung gitu ya, sesuai dengan apa yang saya klik tadi. Lalu
importance-nya muncul ya. Di sini ada tanda serunya gitu. Jadi kita bisa mengeset treatment kita terhadap sebuah email dan menjadikan itu sebagai pola dan kita gunakan untuk beberapa email gitu. Ya. Itu mengenai quick step seperti itu. Oke, berikutnya sudah 3:30. Saya coba konfirmasi dulu ke Bu Nina sampai jam berapa, Bu ya? Mangga Pak Roni, maksimal mungkin jam 4 ya? Masih Sebetulnya memungkinkan, hanya Bapak sedikit Ibu? lagi sih, hanya sedikit lagi. Iya. Ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Mangga. Ya, terima kasih Bu Nina. Oke, itu ya. Terus kita juga bisa set buat kalau misalkan kita ada jam-jam offline ya. Misal kita ada yang nge-email ke kita di jam kita offline. Kita pengen orang itu dapat balasan dulu gitu ya. Kayak kita nge-email kalau kita ngechat seller di merchant gitu ya di toko-toko online biasanya, halo kami sedang offline, kami akan segera balas pesan Anda setelah di jam operasional, misalnya kayak gitu ya. Itu kita bisa set dari sini. Dari sini ya. Nah, kita bisa pilih automatic reply dari sini. Nah, jadi kita pilih send automatic replies ya. Kita bisa tentukan range-nya. Terus kita bisa tulis terima kasih menghubungi saya. Saya akan segera balas pesannya. Misalnya seperti ini. Segera membalas pesan saya. Email. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan ada email masuk, terus jam dan waktunya sesuai dengan yang kita set ini, nanti otomatis peng-email itu akan dapat balasan gitu. Biasanya kaget gitu ya, baru juga nge-email langsung ada balasan lagi, terus dicek ternyata balasannya bot gitu ya. Saya juga sering agak gimana ya kalau dibalas bot, makanya saya nggak nyalain juga sih, karena tapi mungkin Bapak Ibu yang banyak sekali kegiatannya mungkin bisa menggunakan fitur ini gitu. Tapi kalau yang memang bisa buka email dan balas mungkin nggak terlalu penting juga gitu ya. Nah itu. Lalu berikutnya notifikasi. Notifikasi email, misal saya nyalain Outlook, itu nyalanya bisa tiap menit, tring 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 gitu ya, karena itu tadi dari Canvas. Canvas kan misal dipakai setiap hari gitu ya, anak-anak buka Canvas. Jadi gimana caranya? Itu kita klik option. Nah, di sini ada settingnya ya. Nah, ini message arrival-nya kita bisa setting aja. Saya lihat sih orang-orang banyak yang dimatiin ya. Kenapa dimatiin gini? Karena dia buka Outlook-nya itu terus-terusan. Gitu. Jadi emang kelihatan kalau email masuk gitu. Tapi kalau saya sih cukup ini aja, play sound. Kalau saya gitu ya. Tapi kalau memang ada yang memang mau dicek semua notifikasi boleh. Kalau saya cukup suara aja. Gitu. Itu untuk notifikasi ya, untuk notifikasi. Lalu ketika kita menulis pesan juga, misal saya mau nulis pesan lagi. Oke. Lalu nah, di sini ada ini ya, delay delivery. Nah, jadi kayak Canvas juga sih, kita mau buka quiz modul kapan, tanggal berapa, jam berapa, itu kita bisa setting juga di sini. Jadi kayak misalkan jangan dikirim sebelum, nah kita bisa isi. Misal pengumumannya ini buat jam 5 sore gitu ya. Berarti ya jangan dikirim sebelum jam 5 gitu. Nah, meskipun nanti kita send, tapi algoritmanya akan mengikuti aturan kita di delay delivery-nya ini gitu untuk pengiriman emailnya. Itu untuk delay delivery ya. Mangga Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk emailing ini. Mantap, Mauni, sudah banyak. Ya Tinggal dicoba. Kalau email harus dicoba sih ya, maksudnya pengaturannya. Kalau email kan memang standarnya buat yang penting bisa terima pesan, kirim pesan, kita dapat informasi gitu ya. Tapi yang memang ada beberapa yang mungkin bisa mempermudah kita gitu untuk pekerjaan gitu, seperti itu. Oh iya, untuk flag ya, kita bisa atur flag juga. Jadi kayak misalnya ini. Nah, jadi ini tuh kayak pengingat juga sih buat kita hari ini, besok gitu ya.
Kita bisa custom, kita bisa buat flag sendiri gitu ya. Untuk menandai sih sebetulnya flag ini. Seperti itu. Lalu nah ini ada rules yang sudah saya buat ya sebelumnya. Untuk forward di sini ya, replay yang ini, replay all. Kalau misalnya ada beberapa, kita pakai yang ini. Lalu sebentar. Nah ini ada work offline ya. Kalau di orang itu bahkan ada yang dia tidak mau diganggu di jam tertentu, emailnya sampai dimatikan dengan mengklik work offline ya. Tapi saya nggak sarankan, kadang ada yang lupa dinyalain lagi. Itu jadi ada email masuk ketahan semua gitu ya. Begitu dinyalakan emailnya langsung banyak. Enggak, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada mungkin saya kembalikan ke Bu Nina ya. Mangga Bu. Iya, alhamdulillah luar biasa ya Bapak Ibu yang sudah kita pelajari nih. Banyak hal mungkin, ada juga yang mungkin sudah kita mulai gunakan. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini bisa semakin mendorong Bapak Ibu untuk memaksimalkan seluruh akses yang bisa kita manfaatkan dari Microsoft dengan status A3 ini. Sebelum ditutup, Pak Roni tadi menyampaikan barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Sepertinya sudah cukup jelas ya. Ini ada juga yang izin live untuk sholat asar. Oke. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak pada Pak Roni atas paparannya, luar biasa, sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk para peserta, semangatnya untuk terus belajar hal-hal baru dan berbagi bersama-sama juga satu hal yang positif dan perlu kita apresiasi. Insya Allah ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya dengan menggali berbagai ini teralihkan karena sambil baca chat. Menggali berbagai fasilitas yang sudah ada. Insya Allah untuk rekamannya akan kita simpan di channel yayasan ya, sehingga bisa diakses dengan mudah oleh seluruh unit. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi tidak bosan-bosan saya mengingatkan, yuk mari sama-sama kita maksimalkan mengakses sharing center karena banyak hal yang sudah disiapkan, dibuatkan oleh Pak Roni di sana, dan tentu saja itu banyak manfaatnya untuk kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina, Pak Roni. Pak Roni, makasih.